Bab 232. Kesalahan karena faktor ketidaksengajaan. Rocky melihat sejenak, berbalik badan dan berjalan ke rumah sakit. Hanya dengan Master Feng Shui yang memiliki kekuatan sihir yang kuat, baru bisa menggunakan mantra mengutuk orang, dan sangat sedikit untuk bisa mendapatkan hasilnya secara langsung. Pantas saja orang berbaju hitam itu berani sombong di depannya, ternyata di tangannya ada sedikit umpan. Tapi keterampilan kecil semacam ini di mata Master Feng Shui di Nanguang sangatlah cemerlang, dan takut tidak bisa menghindarinya. Tapi menurut Rocky, tidak ada perbedaan dengan permainan anak-anak. Penggarap keabadian sejati telah lama meremehkan penggunaan mantra fana ini. Dan dia menempatkan 3 mantra berturut-turut di atas boneka kertas. Dia akan kembali ke perapal mantranya, dan akan membawa kejutan yang besar kepada pihak lawan. Melihat Rocky keluar, Jenny menarik Dewi, "Putriku, kamu segera pergi ke rumah sakit untuk melihat ayahmu, jangan sampai si jelek Rocky itu membawa kesialan lagi." Dewi tercengang, "Ibu, kamu tidak pergi." Ini, ekspresi Jenny berubah dengan tidak alami, dan mencibir, "Di supermarket sedang ada diskon 50%, Bibi Angel mengajakku pergi." Dewi berkata dengan tidak senang, "Ibu, ayah sudah dirawat di rumah sakit, kamu masih pergi berbelanja." "Aku tidak berbelanja, bukankah aku pergi membeli barang murah dan menghemat uang untuk keluarga? Selain itu, ayahmu juga tidak terluka, dan hanya injeksi glukosa di rumah sakit." Jenny melototinya dan berkata, "Lepaskan gelangmu. Bukankah kamu sudah mengambil beberapa perhiasan yang diberikan Rocky kepadaku? Beberapa itu saja yang dipakai, aku ingin menukarnya." Setelah Jenny selesai berbicara, dia langsung menarik lengan Dewi, melepaskan gelangnya dan memakainya. Dia melihat dengan lebih detail, dan meludah dengan jijik. "Pei, orang tak berguna ini bahkan tidak membelikanmu sebuah gelang emas." Dewi berkata dengan marah, "Jika kamu tidak mau, kembalikan kepadaku." Jenny segera menarik kembali tangannya, dan bergegas berjalan ke kamar tidur. Sambil berjalan dia berkata, "Aku ganti pakaian dulu, kemudian berdandan, agar cocok dengan gelang ini." Melihat ibunya begitu senang, Dewi hanya bisa menghela napas tak berdaya. Meskipun Rocky menyuruhnya jangan melepaskan gelang itu, tapi Dewi sama sekali tidak percaya dengan dewa dan hantu. Selain itu Jenny hanya memakainya pada sore hari. Gelang ini dibuat sendiri oleh Rocky, itu sangat berarti baginya, dan tidak akan membiarkan ibunya sendiri terus memakainya. Dia menggelengkan kepala, mengambil tasnya dan berjalan keluar, dan berencana pergi ke perusahaannya untuk menangani pekerjaannya terlebih dahulu, kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Tepat ketika Dewi duduk di dalam mobil, dan bayangan mobilnya baru saja hilang, ada satu sosok manusia melompat ke arah pintu, melihat ke sekeliling sejenak, dan dengan cepat mengeluarkan ponsel dari pelukannya. Sosok orang ini terlihat seperti monyet yang kurus, penampilannya sangat buruk, dan ada tai lalat seukuran uang koin di atas alis kiri. Dia menelepon dan merendahkan suaranya. "Kak Mike, aku menemukan rumah Andrew sesuai dengan alamat yang kamu berikan. Jimat bunga persik yang kamu minta kepada guruku, bagaimana menggunakannya?" Mike berkata dengan tak sabar, "Sonny, aku sudah memberitahumu sebelumnya, dan kamu lupa lagi. Kamu hanya perlu menempelkan jimat itu ke sudut dinding pintu rumahnya, begitu ada wanita yang keluar, dia pasti akan terkena." "Itu, bagaimana kalau wanita tua itu yang terkena?" "Jimat itu hanya berfungsi untuk wanita dengan usia di bawah 30 tahun. Ini adalah jimat bunga persik yang dibeli ayahku dengan harga 160 juta dari Master Arta, hanya ada 1 lembar, jangan kamu sia-siakan." Sonny menelan ludahnya, tertawa jahat dan berkata, "Tenang saja, Kak Mike. Aku juga telah memanggil sekelompok saudaraku, aku pastikan bisa bermain sampai puas dengan Dewi. Aku akan menelepon Kak Mia, memintanya datang ke hotel untuk menunggu videonya, dan pasti tidak akan menyia-nyiakan jimat berhargamu ini." Mike mengangguk, menutup teleponnya, dan matanya memancarkan 2 cahaya yang tajam. Kali ini, dia tidak hanya ingin membalas dendam terhadap Rocky,
tetapi juga ingin dia menyaksikan sendiri istrinya dimainkan oleh orang lain, untuk menghilangkan kebenciannya. Jenny memakai riasan yang tebal di depan cermin, dan juga memakai sebuah gaun bunga-bunga, berpakaian dengan sangat cantik dan berjalan keluar dari pintu. Tepat ketika dia baru saja membuka pintu, dia hampir saja bertabrakan dengan satu sosok manusia, tiba-tiba dia berteriak karena terkejut. Siapa? Pihak lain sepertinya ingin mengetuk pintu, dan juga dikagetkan oleh dia. Begitu Jenny mendongak, dan merasa wanita ini sangat familiar, setelah berpikir sejenak tiba-tiba dia teringat, dan berkata, "Kamu adalah Su. Bibi, namaku adalah Yulia, sekretaris direktur Melanie." Iya, aku sudah ingat." Begitu Jenny mendengar kata Melanie, tiba-tiba dia langsung menatap pihak lawan dengan waspada, dan menegur dengan tidak sungkan, "Katakan, buat apa kamu datang ke rumahku?" Yang datang adalah Yulia, dia memakai riasan tipis, ada sesuatu yang tidak natural melintas dari pipi cantiknya, dan bertanya, "Apakah Dewi ada di sini? Aku ingin berbicara dengannya." "Putriku tidak ada di sini, kembali dan beritahu bosmu, jangan mengira ada uang bisa sembarangan merusak pernikahan putriku." Jenny berkacak pinggang, berjaga di depan pintu seperti Muyasha, nama tokoh, dan berkata dengan galak, "Jika ingin bertemu dengan menantuku, berikan aku 10 M terlebih dahulu." Yulia mengerutkan kening, bersabar sejenak, dan berbicara dengan temperamennya, "Kamu salah paham, kali ini aku tidak mencari Rocky, masalah terakhir kali aku pergi ke perusahaan untuk mencari Direktur Dewi, Direktur Melanie juga sudah membahasnya denganku. Hal ini memang aku yang membuat keputusan tanpa otorisasi, aku datang ingin meminta maaf kepadanya." "Minta maaf?" Jenny baru saja hendak mencaci maki, tiba-tiba dia melihat barang yang ada di kaki Yulia, tiba-tiba matanya berbinar, "Apa ini?" Yulia terkejut, menunduk dan melihat ke arah kakinya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku pertama kali mengunjungi rumahmu, dan tidak tahu harus membeli apa, jadi aku menyiapkan sebuah hadiah kecil." Sebelum dia selesai berbicara, Jenny langsung menenteng kantong plastik itu, menjulurkan lehernya dan melirik sejenak, dan tiba-tiba tersenyum paksa. "Ayo, ini ginseng. Dan juga ada Ganoderma lucidum, cekak, Ganoderma ini lebih besar dari kepalaku, mungkin ini harganya beberapa puluh juta bukan? Berapa harganya?" Yulia juga terkejut sejenak, dia belum pernah melihat orang mata duitan seperti Jenny, dan segera berkata dengan canggung, "Bibi, aku membelinya dengan sembarangan, Ganoderma ini juga hanya 6 atau 80 juta, untuk paman merendam arak." 80 juta. Jenny hampir melompat kegirangan, dan segera menyeret satu kantong plastik lainnya, ternyata sekretaris direktur Melanie juga orang kaya. Masih ada bubuk mutiara, sarang burung walet, sirip hiu. Dia mengeluarkan semua kotak di dalam kantong plastik, dan melihat sampai wajahnya memerah. Barang di dua kantong besar ini, setidaknya bernilai beberapa ratus juta. "Aku akan menjadi kaya." Jenny sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya, dan langsung mengubah penampilannya yang garang, mendongak dan tersenyum datar kemudian berkata, "Nona Yulia, menantu dan putriku tidak ada di rumah, atau kamu ingin duduk di dalam dan meminum teh?" Tidak perlu." Kulit kepala Yulia mati rasa, dan berkata dengan segera, "Bibi, aku akan membantumu membawa barang ini masuk, lain kali aku akan datang melihatmu." "Lain kali?" Jenny tercengang, dan segera berkata dengan girang, "Baiklah, lain kali saat kamu datang melihatku, ingat sarang burung walet darah lebih bagus dari sarang burung walet ini." Baiklah." Yulia merasa sangat canggung, dan segera membantu Jenny membawa barang itu masuk ke dalam rumah. Terakhir kali setelah dia mengancam Dewi tanpa izin, Melanie malah menamparnya, dan meminta Rocky tenang. Yulia sangat menyalahkan dirinya sendiri, merasa dirinya sendiri tidak bisa membantu sahabatnya sendiri, dan mengasingkan hubungan antara Melanie dan Rocky. Setelah mempertimbangkan dalam waktu yang lama, dia memutuskan untuk datang mencari Dewi, meminta maaf kepadanya, dan juga membiarkan Rocky merasa tenang. Tapi tak disangka kedatangannya ini menjadi sangat canggung karena Jenny.
Setelah Yulia membawakan barang itu masuk, dia segera mencari alasan untuk pergi. Dia tidak bisa menahan antusias Jenny. Tepat ketika dia berjalan keluar pintu, tiba-tiba kepalanya berdengung dan merasa pusing. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggelengkan kepalanya sejenak, bersandar di dinding dan berjalan ke lift, dan hanya merasa sangat aneh sementara waktu. Bab 233. Ada seseorang di luar jendela. Kenapa tadi baik-baik saja, dan sekarang merasa pusing serta penglihatan menjadi kabur? Apakah mungkin masuk angin di pagi hari? Yulia berjalan menuruni tangga, dan hendak menunduk mengambil ponselnya untuk menelepon Melanie. Ada beberapa sosok manusia muncul, salah satunya adalah seseorang yang kurus dan berpenampilan kasar sedang mengerutkan keningnya dan menatapnya. Dia mengerutkan kening sejenak, dan dengan susah payah menopang tubuhnya ke samping. Tapi dalam waktu 1 menit ini, Yulia merasa kakinya lemas dan tidak bisa berdiri, dan juga tubuhnya semakin panas, tidak hanya pusing dan penglihatan kabur, tetapi juga sesak napas. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dia merasakan sepasang lengan menekan bahunya, dan dalam sekejap dia menoleh dengan marah. Dia hanya melihat seorang pria berotot menekan bahunya, dan menatap dirinya dengan niat jahat. "Lepaskan, lepaskan aku," Yulia merasa sedikit tidak enak, dan segera meronta. Tetapi seluruh tubuhnya lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa pria mengelilinginya, menatapnya, melihat jantung Yulia berdebar dengan kencang, mereka menjadi sangat panik. "Sial, ternyata aku melakukan kesalahan." Si kurus itu berkata dengan tidak senang, "Jimat dengan harga 160 juta, sia-sia begitu saja, dari mana wanita ini keluar, membuat aku dalam masalah besar." Seorang pria berotot di samping menelan ludah dan menyeringai, "Kak Sony, menurutku gadis ini juga sangat cantik, pinggangnya ramping dan kakinya panjang, kulitnya juga putih, kita tidak rugi." Pria kurus itu adalah Sony, dia menempelkan jimat itu di depan pintu keluarga Liu, dan sedang menunggu Dewi keluar dan terkena, tapi tak disangka tiba-tiba Yulia datang. Pada awalnya dia menyiapkan jimat bunga persik untuk Dewi, tetapi malah jatuh ke tubuh Yulia. "Apa yang ingin kalian lakukan?" Wajah cantik Yulia menjadi pucat dan sangat panik, tubuhnya semakin tidak bisa dikendalikan, dan ada aliran panas di perutnya, tubuhnya menjadi semakin lemas. Dia tidak memiliki kekuatan untuk meronta dan sambil mencaci maki, "Aku peringatkan kepada kalian, jika berani melakukan sesuatu kepadaku, kalian semua akan mati." "Hei, gadis cantik ini cukup galak." Pria berotot itu tersenyum jahat, "Aku suka dengan orang yang begitu intens, sangat seru untuk dimainkan." Hati Yulia terasa berat, dia berusaha tenang dan mencela, "Cari mati. Apakah kalian tahu siapa aku?" Sebelum dia selesai berbicara, Sony menyelanya, "Aku tidak peduli siapa kamu, sudah menyia-nyiakan selembar jimatku ini, aku akan membiarkanmu menggantikannya." Setelah selesai berbicara, karena takut menarik perhatian, dia segera melambaikan tangannya. Beberapa pria berotot segera mengawal Yulia, menyeretnya ke dalam sebuah mobil van di luar, dan mendorongnya duduk di kursi belakang. "Tolong!" Seluruh tubuh Yulia sangat lemah, bahkan berteriak pun tidak bersuara, dan dia sangat panik. Kenapa bisa seperti ini? Ada apa dengan dia? Tubuhnya tidak hanya lemah, tetapi tubuhnya juga terasa panas, bahkan pipinya juga memerah, dan pikirannya perlahan-lahan menjadi tidak sadar. Sony segera masuk ke dalam mobil van, mendengar suara langkah kaki dari belakang, dan segera berteriak, "Pergi ke Hotel Golden Jubilee, Kak Mia sudah membuka kamar nomor 1402, cepat pergi, jangan sampai ada orang menyadarinya." Pria berotot itu segera menginjak pedal gas, dan mobil van itu melaju ke depan. Yulia terbaring tengkurap di kursi duduk, dan sangat ketakutan. Dia berusaha keras menekan kepanikannya, ketika semua orang belum siap, dia mengeluarkan ponselnya, dan membukanya dengan gemetaran. Beberapa pria berotot mengemudi dengan panik, dan tidak menyadari gerakannya. Awalnya Yulia ingin mengirim pesan kepada Melanie, tetapi tangannya menyelip dan keluar nomor telepon Rocky. Dia juga tidak memiliki kekuatan lagi,
dan dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim pesan kepada Rocky. Ketika baru saja selesai mengirim pesan, tangannya yang lemas tidak bisa memegang ponselnya lagi, dan ponselnya terguling ke bawah. Terakhir kali dia pergi mengancam Dewi, Rocky sangat marah, dan sangat dingin kepadanya. Dia sangat membenci dirinya, dan mungkin tidak akan mempedulikan pesan teksnya. Memikirkan ini, air mata Yulia mengalir di wajahnya. Semuanya terjadi karena sebab dan akibat, dan ini semua karena ulah dirinya sendiri. Bahkan jika Rocky mengabaikannya, dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Begitu mobil van itu melaju pergi, Jenny berpakaian dengan sangat cantik, berjalan keluar dari tangga, dan tangannya masih memegang selembar jimat kuning yang kusam. Dia sangat marah dan menelepon Rocky. Apa yang kamu lakukan lagi? Menempel jimat di depan pintu. Aku rasa kamu kurang kerjaan, dan menganggap dirimu sendiri adalah seorang master, dan berpura-pura hebat di rumah. Rocky sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari ibu mertuanya, dan berkata dengan kebingungan, jimat apa? Masih saja berpura-pura bodoh denganku. Aku sudah merobek jimat tidak jelas di rumah, kamu masih saja tidak menyerah, dan menempel sebuah jimat di depan pintu. Jenny semakin marah semakin emosi, dan berteriak, hari ini Nona Yulia membawakan hadiah ke rumah, untung saja dia tidak melihat jimat tidak jelasmu itu, kalau tidak aku akan merasa sangat malu karenamu. Yulia. Ekspresi Rocky langsung berubah menjadi dingin. Benar, Nona Yulia membawa banyak hadiah, dan meminta maaf ke rumah. Kata Jenny, dan mengubah topik pembicaraan, namun jika kamu berani di belakang putriku, dan pergi mencarinya lagi, jangan masuk ke dalam rumah ini lagi. Masalah menempelkan jimat, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Setelah selesai berbicara, Jenny menutup teleponnya tanpa penjelasan apapun, meremas jimat kuning itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Orang tak berguna ini menggertaknya, seharian melakukan hal yang aneh di rumah, tidak ada kesialan apapun, keberuntungan hari ini sangat baik. Rocky berdiri di tepi jalan, dan mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tidak menempel jimat apapun di depan pintu, mungkin telah terjadi sesuatu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dia menemukan ada satu pesan teks yang belum dibaca di ponselnya, dan segera membacanya. Namun, isi pesan teks itu hanya dua kata. Aku berada di. Rocky melihatnya sejenak, dan segera menelepon Billy. Dalam 10 menit, tidak, 5 menit. Periksa keberadaan Yulia, dia baru saja pergi ke rumahku. Billy segera menjawab dengan hormat, baik, tuan muda. Aku akan segera melacaknya. Di dalam hotel. Yulia terbaring tak berdaya di atas kasur Simmons merek, wajahnya memerah, dan tubuhnya panas seperti api panggang. Di samping kasur, ada beberapa pria berotot menatapnya dengan rakus, dan tenggorokan mereka terus-menerus menelan ludah. Kak Sonny, apakah kita akan bermain dengan wanita ini? Sonny memeluk lengannya, mondar-mandir beberapa kali, dan menatap Yulia. Hanya melihatnya terbaring di atas kasur, bibir merahnya sedikit terbuka, tatapannya kabur, menunjukkan garis tubuh yang sangat anggun, setelan office lady-nya menonjolkan garis gundukan, kaku panjangnya yang ramping mengenakan stoking sutra berwarna kulit bening, dirapatkan bersama dan terus bergerak. Melihat adegan ini Sonny menjadi ngiler, nafsunya membara, melambaikan tangan dan berkata, jangan khawatir, lagi pula jimatnya juga sudah terbuang sia-sia, bermain saja dulu. Tidak. Yulia masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, dia mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk meronta, tetapi tangan dan kakinya tidak bisa dikendalikan. Yulia merasa putus asa melihat beberapa pria bejat di ruangan itu. Siapa mereka? Kenapa dia bisa mengalami masalah seperti ini? Pesan teksnya juga hanya terkirim setengah, meskipun Rocky menerimanya, dia juga tidak akan tahu apa yang ingin dikatakannya, dan pasti tidak akan datang mencarinya. Postur tubuh gadis ini sangat mengagumkan, aku dulu. Sonny tersenyum jahat, melepas bajunya dengan terburu-buru, dan mendekat ke arah Yulia.
Di belakangnya ada seorang pria berotot yang sedang memegang ponsel, menelan ludah sambil merekamnya. Kak Sony, kamu cobalah terlebih dahulu, setelah itu baru giliranku. Sambil melepaskan ikat pinggang, Sony tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, semuanya kebagian. Tiba-tiba pria berotot yang memegang ponsel itu terlihat seperti melihat hantu dan berteriak dengan suara yang bergetar. So, Kak Sony. Di luar jendela, ada orang. Idiot, ini di lantai 14, di luar jendela tidak mungkin ada. Sebelum Sony selesai berbicara, dia tercengang, dan kedua matanya langsung menatap ke jendela. Melihat sesosok manusia berkedip di luar jendela, menendang kacanya pecah dengan tendangan keras, dan melompat masuk dengan santai. Bang! Serpihan kacanya memercik ke seluruh lantai. Beberapa orang di dalam kamar itu semuanya tercengang, menatap sosok manusia itu dalam waktu yang lama dan tidak pulih dari keterkejutan. Ya Tuhan! Ini adalah lantai 14, dari mana orang ini keluar? Atau mungkin dia terbang ke atas sini? Bab 234. Kamu adalah manusia atau hantu? Angin puting beliung menyapu dan mengelilingi sosok itu, angin kencang itu meniup ruangan itu menjadi berantakan, dan membuat beberapa orang itu terhuyung-huyung. Pria berotot yang berdiri paling dekat dengannya, bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil karena diguncang dengan angin kencang itu dan terjatuh ke lantai. Anginnya seketika melemah dan menghilang. Sony baru saja mendongak, melihat keluar jendela dengan tertegun, kemudian menatap lawannya dengan ketakutan, dan bergumam, "Kamu, bagaimana kamu bisa naik ke atas sini?" Rocky berdiri perlahan-lahan, dan berkata dengan datar, "Orang yang menunggu lift terlalu banyak, aku akan terlambat, jadi aku langsung naik." Dia memasuki tahap awal pembentukan dasar, tubuhnya ringan seperti burung walet, dan menggunakan 2/3 kekuatan supernatural di dalam tubuh, memanggil angin puting beliung mengelilingi seluruh tubuhnya, kemudian langsung terbang ke atas. "Siapa kamu? Kamu manusia atau hantu?" Pria berotot yang memegang ponsel telah melihatnya sampai melongo, dan kedua kakinya gemetaran. Rocky melirik sejenak Yulia yang berada di atas kasur, dan hanya melihat penampilannya yang tak berdaya, pakaiannya berantakan, dan terus membelai dirinya sendiri. Dia langsung tahu sekali melihat bahwa Yulia telah terkena mantra. Jika bukan karena dirinya datang ke rumahnya untuk meminta maaf, yang terkena adalah istrinya sendiri, pihak lawan menginginkan Dewi. Rocky mendongak, niat membunuh terlintas di matanya, dan berkata dengan datar. "Kalian tidak pantas mengetahui namaku, karena kalian semua tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini." Sony tercengang, dan berteriak dengan keras, "Bocah, aku bahkan pernah mencincang orang. Hari ini tidak peduli kamu adalah manusia atau hantu, aku akan membiarkanmu masuk dengan mudah dan tidak bisa keluar dengan semudah itu." Setelah selesai berbicara, dia memanggil dengan suara yang tegas, "Tangkap dia, dan lempar dia ke bawah. Sehebat apapun dia hanya sendirian, kita maju bersama." Ditambah dengannya, di dalam ruangan itu masih ada 4 pria berotot, dan postur tubuh semuanya kekar. Setelah mendengar perintah dari Sony, beberapa orang langsung pulih dari keterkejutannya, segera meraih tongkat dan menuju ke arah Rocky. Mereka memiliki banyak orang, meskipun bocah itu bisa melompat ke langit, dia juga akan dipukuli sampai babak belur. Ekspresi Rocky sangat datar dan dingin, baginya, meskipun jumlah lawannya lebih banyak 1 kali lipat lagi, mereka tidak lebih dari semut. Tepat ketika beberapa orang hampir sampai di depan Rocky, tiba-tiba dia mengangkat tangan. Sebuah hembusan angin kencang keluar dari bawah. Kekuatan angin kencang itu membuat beberapa orang itu tidak bisa bergerak maju selangkah pun, dan sempoyongan. Barang-barang di ruangan itu tertiup sampai terjatuh ke lantai, bahkan lampu gantung di langit-langit ruangan itu juga tertiup sampai jatuh ke lantai, dan hancur berkeping-keping. Seorang pria berotot berusaha memegang lemari pakaian dan baru bisa berdiri dengan stabil, otot-otot di wajahnya tertiup sampai berubah bentuk, dan berteriak menyeringai, "Kak Sony, orang ini bisa ilmu sihir, bocah ini adalah penyihir." Sambil berbicara dia menatap badai itu,
berteriak dengan keras, menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, mengangkat pisau dan menikam ke arah Rocky. Rocky mendengus, dan melambaikan tangannya. Bangun! Sebuah angin kencang menyapu dan langsung menggulung pria berotot itu keluar dari jendela. Pria berotot itu ketakutan sampai wajahnya pucat, dan terus berteriak dengan keras, "Tidak, tidak, turunkan aku." Sebelum suara itu terlontarkan, dia sudah digulung angin kencang itu keluar jendela. Rocky menjentikkan jarinya. Angin kencang yang mengelilingi pria berotot itu tiba-tiba lenyap, seketika dia seperti karung pasir dan langsung jatuh ke bawah. Ah! Jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan diikuti dengan keheningan. Di sekitar tubuh Rocky dikelilingi oleh angin puting beliung, ekspresinya tenang, dan bajunya berkibar-kibar, menakjubkan seperti dewa. 4 orang di dalam ruangan itu semuanya tercengang, dan kedua kaki mereka gemetar dengan tak terkendali. Mendatangkan hujan dan angin. Apakah ini manusia? Siapa yang ingin mencoba lagi? Rocky mendongak dengan perlahan-lahan. Beberapa orang ini menggigil seketika. Seorang pria berotot pulih dari keterkejutan, berteriak dan melarikan diri menuju pintu kamar itu. Tidak bisa memperkirakan kekuatan sendiri. Rocky menegur dengan dingin. Sebuah angin kencang menyapu, menggulung pria berotot itu seketika dan menabrakkannya ke dinding dengan keras. Pada saat ini, dampak kekuatan ini seperti ditabrak dengan sebuah mobil truk besar. Dan seketika darah segarnya memercik ke sekitar dinding. Pria berotot itu menjerit, seluruh tubuhnya patah tulang, dan tak sadarkan diri. 3 orang tersisa melihat sampai bulu kuduknya berdiri. Jika pihak lawan ingin membunuh mereka, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Sonny pucat, seluruh badannya menggigil dengan tak terkendali, dan celananya basah. Loh! Sonny akhirnya terjatuh, berlutut di lantai dan kowtow kepada Rocky. "Puan, ampun, jangan bunuh aku. Aku akan menjelaskan semuanya. Kakak beradik Mike yang menyuruhku melakukannya, bukan masalahku, dia membawa uang dan menyuruhku untuk bermain dengan Dewi." 2 orang lainnya juga sangat ketakutan, segera berlutut dan terus kowtow tanpa henti. Keluarga Liu. Raut wajah Rocky tenggelam, dan ada sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Tidak disangka keluarga Liu memburuk menjadi seperti ini, dan masih terus melakukan kejahatan. Bahkan kali ini ingin menyerang istrinya dengan keji. Dia berkata dengan dingin, "Katakan semua yang kamu ketahui, jika kamu berani menyembunyikan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu." Iya. Sonny adalah seorang gangster, Mike hanyalah teman minumnya, sekarang dia sangat ketakutan, tidak berani untuk menyembunyikannya, dan segera mengatakan semuanya. Tepat ketika Rocky menendang jendelanya hingga pecah, dan melompat masuk ke dalam hotel. Dewi pergi ke perusahaan Alpha. Awalnya dia berencana untuk pergi ke rumah sakit, tapi tiba-tiba dia teringat ada beberapa gambar arsitek gedung tersimpan di dalam komputer lamanya di perusahaan Alpha, dan pergi untuk mengambilnya. Setelah menyalin gambarnya, Dewi hendak pergi, dan bertemu langsung dengan Mike dan Mia. "Kenapa kamu ada di sini?" Ekspresi Mia langsung berubah, menatap Dewi dengan tajam, dan menegur dengan tidak sungkan. Saat ini, bukankah dia seharusnya telah ditangkap oleh Sonny, membawanya ke hotel dan disiksa dengan sesuka hatinya? Dewi merasa sangat muak, dan berkata dengan dingin, "Aku kembali ke perusahaan untuk mengambil sesuatu, tolong minggir." Mia mendengus, "Dewi, kamu sudah lama mengundurkan diri dari perusahaan, sekarang termasuk mencuri rahasia perusahaan. Jangan harap bisa pergi dengan mudah." Setelah selesai berbicara, dia segera menelepon Departemen Keamanan dan meminta orang datang untuk menangkap Dewi. Dengan wajah dan mulutnya yang tidak tahu malu dan sombong, membuat Dewi marah dan kesal, dan berkata, "Ini adalah dataku sendiri. Semua yang ada di perusahaan ini adalah milik keluargaku." Mike membantunya berbicara dengan kejam, dan di dalam hatinya merasa sangat marah kepada Sonny. Dasar sampah. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat bunga persik,
menyuruhnya untuk menangani Dewi, dan akhirnya tidak tahu sampah ini menggunakannya di mana. Sekarang Dewi tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga memamerkan kekuasaan di depannya, membuat Mike semakin marah. Kak, tidak apa-apa. Mia mencibir, bagus juga wanita ini berjalan sendiri ke dalam perangkap, dan jangan biarkan dia melarikan diri dengan mudah. Beberapa petugas keamanan berlari ke atas, Mia langsung memberi perintah dan segera menahan Dewi. Apa yang kamu lakukan? Dewi kesal sampai wajahnya memerah, dan berkata dengan marah, kenapa kamu menahanku? Karena kamu mencuri sesuatu. Mia melambaikan tangannya dengan keras, kurung dia terlebih dahulu. Aku tidak mencuri, lepaskan aku. Dewi terus meronta, tetapi tidak berhasil. Beberapa petugas keamanan menahannya di ruang utilitas, mendorongnya masuk dan mengunci pintunya. Mike berdiri di luar pintu, dan menelepon Sonny dengan marah. Tapi dia telah menelepon beberapa kali dan dia tidak mengangkat teleponnya. Sialan, dasar sampah. Mike mengumpat dengan marah. Sekarang Dewi berada di sini, dan Sonny tidak tahu kemana, dia tidak bisa membiarkan Dewi pergi begitu saja.